Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Novita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya, pernahkah kamu terbujuk atau membujuk seseorang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, berarti kalian sudah melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Untuk itu, kali ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks persuasi. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri umum, bentuk, dan jenis teks, serta memahami isi teks persuasi. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang atau pembaca agar terdorong melakukan atau mengikuti keinginan penulis seperti yang diungkapkan di dalam teks. Nah, contoh teks persuasi itu seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Susu merupakan penyumbang kalsium tertinggi untuk tubuh kita. Untuk mencapai masa pertumbuhannya maksimal, kita harus meminum susu yang kaya akan kalsium. Susu sehat merupakan susu tinggi kalsium dan rendah lemak pertama di Indonesia yang telah diproduksi sejak tahun 1990. Ayo, penuhi kebutuhan kalsium Anda dan milikilah bentuk tubuh impian Anda. Nah, teks tadi itu merupakan contoh dari bacaan teks persuasi. Kenapa? Karena di dalamnya ada kata-kata, ada kalimat bujukan seperti yang tertulis di akhir paragraf, yaitu ayo penuhi kebutuhan kalsium Anda dan miliki bentuk tubuh impian Anda. Nah, itu merupakan kalimat persuasi ya, kalimat bujukan untuk mengajak seseorang untuk meminum susu. Namun, sebelum menyampaikan bujukan tersebut, penulis akan mengemukakan sejumlah pendapat atau argumen yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Lalu ada tujuan teks persuasi. Tujuan teks persuasi untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Suatu ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, hindarilah, dan sejenisnya. Lalu ada ciri umum teks persuasi. Ciri umum teks persuasi itu ada 4 ya. Yang pertama berisi argumen. Hal ini bertujuan karena untuk mempengaruhi pembaca, sebab teks persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Lalu ciri umum yang kedua ialah meyakinkan pembaca. Penulis berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Lalu yang ketiga, berisikan kalimat ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, lakukanlah, dan lain-lain. Lalu yang keempat ialah menghindari konflik. Teks persuasi biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembacanya tercapai. Lalu ada bentuk teks persuasi. Bentuk teks persuasi itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada bentuk pidato. Bentuk pidato itu biasanya terdapat dalam propaganda, kampanye lisan, dan promosi produk niaga. Lalu untuk bentuk tulisan itu biasanya ada dalam iklan, poster, dan selebaran. Lalu bentuk teks persuasi yang ketiga ialah bentuk elektronik. Misalnya terdapat pada iklan di televisi, bioskop, dan internet. Lalu ada jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama ialah persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Umumnya, persuasi pendidikan berisi imbauan, motivasi, dan ajakan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya hingga jenjang perguruan tinggi. Lalu ada persuasi politik.
Persuasi politik memiliki tujuan yakni untuk mempengaruhi sekaligus mengajak pembacanya untuk berpikiran sama atau masuk ke dalam dunia politik. Persuasi jenis ini kerap kali digunakan oleh politikus pada saat pemilihan anggota pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan partai politik tertentu. Lalu jenis teks yang ketiga ialah persuasi propaganda. Persuasi propaganda ini sering digunakan dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhirnya agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Lalu jenis teks persuasi yang keempat ialah persuasi advertising atau promosi, yaitu digunakan dalam iklan yang terutama dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lalu, memahami isi teks persuasi. Nah, untuk menentukan isi teks persuasi, hal yang harus dicermati dalam teks tersebut sebagai berikut. Yang pertama ialah saran atau ajakan. Saran merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Kalimat saran biasanya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, hendaknya, atau seharusnya. Sementara itu, kalimat ajakan berisi anjuran untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Ajakan tersebut biasanya ditandai dengan penggunaan kata partikel lah, seperti ayolah, marilah, janganlah, seperti itu ya. Lalu, yang kedua ialah pendapat atau fakta pendukung. Pendapat atau fakta berfungsi untuk mendukung tujuan teks persuasi, yaitu mengajak khalayak berbuat sesuatu. Kalimat pendapat merupakan pemikiran atau anggapan penulis mengenai sesuatu. Adapun kalimat fakta berisi hal yang benar-benar terjadi dan berdasarkan kenyataan. Nah, itu tadi materi tentang teks persuasi. Semoga kalian bisa mengerti ya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.